bahagia sekali bisa nongol di TV. Waspada itu nggak bisa lepas dari Medan, atau Medan nggak bisa lepas dari waspada. Betul. Dan ini surat kabar tertua Bang, tahun 47 Bang. Surat kabar tertua terbesar di Sumatera Utara. Ditambah dengan Bang Casper ini, yang kumisnya aja udah takut lah, yang bandel-bandel. Saya cerita sedikit sebelum kita ngomong Pandora. Ya. Saya sama Medan itu sejarahnya panjang. Waktu aktivis sering bolak-balik ke Medan. Tapi sebelum saya jadi pejabat Jokowi, saya lagi liburan di Danau Toba, di hotel yang tua tuh di situ, ya, satu-satunya hotel di situ. Saya pikir ini indah sekali nih barang. Kok nggak ada pembangunan apa-apa di sini? Loh, iya kan? Danaunya bagus, hijau, masa nggak bisa dibikin apa-apa? Jadi waktu itu saya udah membayang-bayang, nanti kalau saya kembali ke kekuasaan, aku mau bangun Danau Toba, iya kan? Supaya jadi sesuatu ini barang. Nah, benar. Kemudian saya berapa tahun kemudian jadi Preskom BNI 46. Nah, ada usulan untuk membangun pinjam kredit ke BNI untuk membangun jalan tol Kuala Namu Tebing Tinggi. Dah, direksi nolak karena dia nggak punya perspektif kan. Saya waktu itu Preskom, saya bilang jangan main tolak aja. Ini kalau Danau Toba nanti berkembang, turismenya banyak, pasti ini nguntungin. Jadi gimana Pak Preskom? Kita setujui aja. Ini pasti bagus kok prospeknya nanti. Akhirnya disetujuilah itu pembangunan jalan tol Kuala Namu ke Tebing Tinggi. Ya. Jadi jelek-jelek aku ini ada juga lah jasanya dikit sama orang Medan. Jangan kagak inget kita orang Medan, kagak ada yang gue gitu loh. Habis itu berarti gagasan jalan tol itu gagasan Abang ya? Kita jadi Menko Maritim. Nah, aku pelajari ternyata Danau Toba ini ledakannya itu ledakan gunung berapi paling besar di dunia. Bahkan sebelum 1 Masehi. Jadi lebih besar dari ledakan gunung berapi di Italia atau di mana-mana di seluruh dunia. Sehingga waktu itu abunya naik ke langit, nutupin dunia berbulan-bulan. Terjadilah perubahan cuaca besar. Zaman es berubah jadi zaman tidak es. Ya, dunia yang tadinya gabung, Australia, Asia, ya kan, Indonesia pisah semua karena cuaca itu berubah jadi panas. Dan yang kedua, dinosaurus yang tadinya hidup zaman es pada mati semua kepanasan. Jadi kau kasih tahu lah Bang Gesper, di Danau Toba itu gara-gara ledakan Danau Toba tidak ada dinosaurus. Ini juga banyak yang benar ini, ya kan? Nah, jadi ini kan penting sekali sejarahnya. Ini contoh global warming, perubahan cuaca akibat perubahan cuaca, dunia berubah. Dahsyat sekali ini. Nah, oleh karena itu dinosaurusnya udah berganti, Bang Rijal. Jadi dinosaurus dalam bidang ekonomi sekarang, konglomerasi, itu kan dinosaurus ekonomi. Pandora Paper, nanti kita bahas itu. Aku bikin dulu waktu itu pengembangan Danau Toba, masukin salah satu destinasi. Aku bikin badan otorita Danau Toba. Aku mintain tanah 500 hektar dari Menteri Kehutanan Siti, dikasih, ya kan, untuk pengembangan ekoturism untuk rakyat. Nah, sayangnya setelah kita kagak di situ, kagak ada kejadian yang penting, nggak ada pengembangan kemajuan. Yang ada cuman pejabat datang bolak-balik ke Danau Toba, tapi nyaris kagak ada kemajuan yang berarti. Nah, yang ketiga waktu itu, karena Danau Toba itu airnya kotor sama peternakan ikan besar-besaran oleh perusahaan Swiss. Nah, saya minta lawyer saya waktu itu, Bang Otto Hasibuan, doktor. Ya. Saya bilang, Bang Otto, kita tuntut ini yang merusak lingkungan, sehingga Danau Toba itu kalau orang berenang, dia bisa gatal-gatal dan sakit.
tuntut supaya Iya. tutup mereka. Bang Oto udah siap mau nuntut, diganti sama kawan saya Bang Luhut, nggak ada tuh apa-apa, nggak dibersihin di Danau Toba. Aduh, ya kan? Mana mungkin mengembangkan turisme di Danau Toba kalau danaunya bikin gatal-gatal dan mulus-mulus sakit perut airnya. Ya, jadi kita kasihlah kesempatan sama kawan saya Bang Luhut buat beresin. Tapi kalau nggak beresin, nanti kalau dia nggak beres, Jokowi kagak ada, kita balikin lagi, kita bangun Danau Toba yang itu. Iya, luar biasa ini.